Ada iblis-iblis penghasut yang akan membuat kalian merasa sia-sia dalam perjalanan ini. Ada makhluk-makhluk penggoda yang akan menawarkan kenikmatan dunia sebagai pengalih perhatian. Dan yang paling berbahaya, ada para penjaga gerbang kegelapan yang akan menguji kalian dengan ketakutan, kemarahan, dan hawa nafsu. Masya Allah. Tetapi dengan jenengan menyampaikan seperti ini, minimal kami bisa mencegah jika sesuatu itu terjadi kepada kami. Masya Allah. Satu hal yang harus kalian pahami, perjalanan menuju kebenaran selalu memiliki rintangan. Orang-orang yang dipilih untuk mengemban tugas besar akan selalu diuji dengan cobaan yang besar pula. Robo telah memasuki tahap pembersihan hati dan jiwa. Ia sedang berada di dalam proses menemui jati dirinya yang sejati. Kalian harus mengawalnya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Masya Allah. Bersiaplah, karena ujian pertama akan segera datang. Ingatlah, jangan pernah sekalipun kalian lengah. Masya Allah. Perjalanan ini baru saja dimulai. Kami harus bersiap. Baiklah. Saya akan menjaga dari arah yang berlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, Mas Prabu bisa. Allah Akbar. Iya, Mas. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Aduh. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Siapa engkau? Katakan siapa? Diriku adalah makhluk untuk kau ikut denganku. Untuk apa saya ikut denganmu? Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Kau ikuti saja. Saya tahu tujuan dan niatmu di sini. Kau hanya ingin mengganggu kami agar rencana kami gagal oleh dirimu. Akui saja. Bukankah seperti itu makhluk? Jika memang begitu, kenapa? Hei, kau jangan menyerangnya. Kau berhadapan saja dengan saya. Jangan kau ganggu saudara saya. Bismillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Sungguh luar biasa teman-teman ya. Mas Prabu terdiam di sana. Saya hanya diam di sini. Tapi kau lihat sendiri. Allah Akbar. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman ya. Teman-teman melihatnya secara langsung. Di sini Mas Prabu sedang dicoba untuk diserang.
Namun makhluk itu tidak bisa menyerang Mas Probo. Yang ada makhluk itulah yang terkena serangan dari diamnya Mas Probo. Masya Allah, luar biasa sekali. Allahu Akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Saya di sini hanya diam. Silakan. Diam kau. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah, sungguh luar biasa teman-teman ya. Ini benar. Allahu Akbar, astagfirullah. Allahu Akbar. Kau ternyata ingin membakarku manusia. Allahu Akbar. Ambil jiwa ini. Silahkan. Silahkan jika kau bisa. Sudahlah, hentikan. Sebaiknya kau pergi, tinggalkan tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Al-Aziz Al-Syam, singkirkanlah makhluk ini dari hadapan kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Arya. Panas sekali. Mas Prabowo. Mas. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas Arya, Mas Prabowo sudah sadar, berarti boleh menyentuhnya. Mas. Boleh. Gimana? Sehat, Mas? Sebenarnya apa yang terjadi, Mas Prabowo? Kenapa kalian bisa menyusut saya sampai ke sini? Ya, jelaskan Pak. Ya, kami sudah berjalan cukup jauh, berbagai rintangan sudah kami hadapi, berbagai ujian-ujian seperti ketika masih bersama dengan jenengan juga kami hadapi. Tapi alhamdulillah. Ya, masih jangan lawak. Ya seperti inilah yang terjadi. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan jenengan. Sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Kami khawatir sekali dengan kepergian jenengan. Dan yang lebih parahnya lagi, dalam pencarian jenengan kami selalu menghadapi ujian-ujian, bukan hanya secara fisik tetapi secara pengetahuan. Tapi alhamdulillah kami, yang nggak tahu kenapa kami bisa menjawab dengan benar. Ya mungkin ini karena bantuan Gusti Allah pada kami. Kami mendapatkan sebuah teka-teki dari sesosok makhluk. Ya seperti itu ya. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah kami mendapat petunjuk dari makhluk tersebut ya. Iya. Bahwa kami untuk melihat jenengan itu kami harus membaca bismillah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah. Dan setelah kami membaca bismillah sebanyak 33 kali, seperti ada pintu yang terbuka dan akhirnya kami bisa melihat jenengan. Alhamdulillah. Iya, saya memahami itu. Mbah Arya, terima kasih. Teka-teki yang Mbah Wongso sama Arya ini bukan sekedar ujian biasa, pasti adalah ujian keimanan. Dan bersabar dalam perjalanan spiritual itu memang harus, segala sesuatu itu pasti ada ujiannya. Mbah Arya. Oh, Mas. Jadi semua ini memang sudah ditakdirkan, Mas, bahwa kami harus melewati jalan yang penuh bahaya ini untuk menemukan jenengan. Bukan soal takdir semata, Arya. Ini adalah tentang kesiapan hati kita semua. Jika kita tidak memiliki keyakinan, keberanian, kalian tidak akan sampai di sini. Maka juga harus melalui perjalanan spiritual saya, Mbak. Dan kalian telah menunjukkan
bahwa kalian memang layak untuk mendampingi perjalanan ini. Soalnya Mbah, tanpa kalian tadi membantu saya diserang sama makhluk seperti itu, mungkin saya akan gagal Mbah Wongso. Kami melihat cahaya di wajahmu, Mas. Kami benar-benar melihat cahaya itu muncul dari tubuh jenengan. Masa Sebenarnya Mbah? apa itu? Enggak lah Mbah, cuma saya itu telah melewati perjalanan batin Mbah, yang tidak bisa saya gambarkan. Pokoknya saya nggak bisa gambarkan dengan kata-kata biasa. Nah, murup. Arya, Mbah, saya itu telah diuji Mbah. Hatiku rasanya itu telah dicuci dari segala keraguan dan kebimbangan. Saya juga merasakan atau diperlihatkan hakikat kehidupan yang saya pernah lewati Mbah, tentang rahasia yang selama ini tersembunyi dari mata manusia biasa. Rahasia? Maksudnya apa, Mas? Ya iya Mas, Rahasia apa? Dari kemarin soalnya rahasia terus ya. Itu dia. Mungkin Mbak Wongso sama Arya pengen tahu ya. Ya, jelas ya. Pastilah Mas. Tapi sebelum itu, Mbak Wongso, Arya, kalian harus bersiap juga, karena perjalanan kita masih banyak dan panjang. Masih banyak ujian yang menanti di depan kita. Ingat ya Mbak Arya. Mas. Apa namanya? Perjalanan apa yang telah jenengan lalui dalam dunia spiritual ini, Mas? Mengapa jenengan itu berada di tempat ini, ya, Mbah? Iya betul itu, Mas. Arya juga Mbak Wongso nih. Perjalanan saya itu bukanlah perjalanan biasa Mbak. Ini adalah perjalanan yang tidak bisa diukur dengan langkah kaki atau ditandai dan peta. Ini adalah perjalanan hati dan jiwa menuju hakikat kebenaran. Saya juga tidak sekedar berdiam diri Mbak, melainkan aku telah melalui berbagai ujian, bertemu dengan makhluk-makhluk dari berbagai dimensi, menerima hikmah yang sangat dalam. Saat saya masuk ke sana, itu saya tidak sadar Mbak, tiba-tiba saya di bawah. Saya itu seolah-olah berada di antara dua dunia, melihat sebuah pintu tanpa wujud yang diajarkan oleh Syekh yang saya temui. Pintu itu bukanlah pintu dalam bentuk fisik, melainkan pintu menuju pemahaman sejati tentang keberadaan manusia di dunia. Saya diuji dengan berbagai pertanyaan tentang keimanan, tentang hakikat, syahadat, tentang makna dari keyakinan yang kita pegang. Saya juga diuji oleh makhluk-makhluk gaib, sebagian menyesatkan, sebagian mengajarkan, dan sebagian menguji dan dengan kesabaran yang luar biasa. Lalu saya Mbah, saya bertemu dengan sosok yang mengaku sebagai Pangeran Nirbawa. Pangeran Nirbawa itu bukankah kita pernah bertemu dengannya? Iya. Saya juga bertemu dengan Pangeran Nirbawa Mbah. Beliau mengatakan dia adalah sosok putra dari Raja Kewasun, penguasa lautan. Beliau menceritakan kisah Nabi Khidir panjang lebar. Lalu apa ujian terbesar yang jenengan hadapi, Mas Probo? Ujian terbesar bukanlah melawan makhluk-makhluk Mbah, atau melawan dunia lain. Ujian terbesar yang saya rasa adalah melawan diri saya sendiri. Saat saya sedang berada dalam perjalanan, saya menghadapi ketakutan, ego, dan semua hawa nafsu yang menghalangi saya Mbah untuk mencapai pemahaman yang belum saya temui. Saya melihat diriku penuh dengan keterbatasan, dan saya harus mengakui bahwa tanpa pertolongan Allah, saya bukan siapa-siapa. Lalu apa yang harus kita pelajari dari perjalanan jenengan, Mas? Ya, betul. Ya. Kita harus belajar bahwa mencari kebenaran tidak cukup dengan ilmu lahiriah semata. Ada ilmu yang lebih dalam
yang hanya bisa diperoleh dengan hati yang bersih dan niat hati yang tulus. Janganlah kita menjadi pengemis ilmu seperti yang pernah dikatakan oleh makhluk-makhluk yang menguji saya. Jangan mencari ilmu hanya untuk kebanggaan atau sekedar menambah wawasan. Carilah ilmu yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita lakukan, masih banyak hikmah yang harus kita gali. Dan saya yakin Mbah Arya, perjalanan ini tidak hanya memiliki hal suatu rahasia yang besar, tetapi juga perjalanan ini adalah perjalanan spiritual kalian berdua juga. Mas, tapi katanya kan yang bisa masuk ke sini kan yang sudah tidak memikirkan dunia ya. Wallahu alam Mbah, manusia tetap pasti akan memikirkan dunia walaupun itu sedikit Mas. Paling tidak kita menanggalkan itu dalam kita melakukan sesuatu laku spiritual Mbah Arya. Perjalanan saya ketika saya berada di tempat ini Mbah, saya bertemu dengan para pemimpin wali. Saya mendapatkan pemahaman bahwa permasalahan yang kita hadapi ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ada sebuah makhluk atau sosok makhluk yang memiliki kekuatan besar. Makhluk itu adalah pemegang kunci agar kita bisa menemukan peninggalan Nabi Sulaiman. Allah, siapa makhluk itu Mas? Namanya adalah Abdul Aswad. Dia adalah penguasa para raja jin golongan atas. Bahkan dia adalah wazir penasihat utama dari Nabi Sulaiman, yang terkenal sangat kejam. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, dia mengalami pergolakan batin dan memiliki dua kepribadian. Kepribadian itu adalah kepribadian yang baik dan buruk Mbah Arya. Dalam satu sisi dia masih memegang amanah Nabi Sulaiman, namun di sisi yang lain hawa nafsunya yang dipenuhi ambisi membuatnya menjadi sosok yang kejam dan berbahaya Mbah Wongso. Lalu bagaimana cara kita berhadapan dengan makhluk tersebut Mas Robot? Itulah ujian terbesar kita Mbah. Abdul Aswad memiliki 10 juta pasukan jin yang setia. Mereka siap menghalangi siapapun yang ingin mendapatkan peninggalan Nabi Sulaiman. Namun ini bukan hanya tentang pertempuran fisik. Ini adalah ujian iman, kesabaran dan keteguhan hati. Jika kita lengah sedikit saja, maka kita akan tersesat dalam tipu daya mereka. 10 juta pasukan jin. 10 juta Mbak. 10.000 ya? 10.000 juta. Enggak, itu masih 10.000 Iya, ya 10.000, Mas Mas. Bapak. Itu bukan jumlah yang 10 juta kecil Pak. 10 juta Mbok Mas. 10 juta pakai Pak. Terus bagaimana mungkin kita bisa menghadapi mereka Mbak? Hanya Mas Bapak. Begini Mbah Arya, bukan jumlah yang harus kita khawatirkan, melainkan bagaimana kita bisa menemukan kelemahan mereka. Allah selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang benar-benar berjuang di jalannya, ya enggak? Iya sih Mas, benar. Ingat Arya Mbah Wongso, bahwa Nabi Sulaiman sendiri pernah diberikan kendali atas bangsa jin. Jika kita memahami hikmah di balik peninggalannya, kita akan menemukan jalan untuk menghadapi Abdul Aswad. Apakah ini tidak terlalu berat untuk kita Mas Bobo? Bukankah kita ini hanya manusia lemah seperti ini, manusia biasa? Justru Mbah, kita manusia biasa, kita harus bersandar kepada Allah. Kita bukan siapa-siapa, ya enggak ada. Tetapi kita memiliki doa dan keyakinan. Itulah senjata yang kita sebenarnya Mbah. Jadi langkah selanjutnya apa Mas Bobo? Kita harus menemukan cara untuk bertemu langsung dengan Abdul Aswad. Namun sebelum itu kita harus memahami lebih dalam tentang siapa sebenarnya. Untuk itu kita harus menemui seorang penjaga rahasia kuno yang berada di puncak gunung tertinggi di wilayah ini. Hanya dia yang mengetahui cara untuk memanggil Abdul Aswad tanpa menimbulkan malapetaka. Namun perjalanan itu pasti akan sangat sulit Mbah. Bahkan mereka para wali Allah
tidak memberitahu siapa penjaga rahasia kuno itu, Mbah. Kita harus mencari penjaga itu. Iya. Sepertinya berat banget ini. Hati-hati Arya, ada sosok iblis yang datang. Masuklah kau, wahai makhluk. Kau tidak usah bersembunyi. Ada apa? Apa yang kau inginkan dari kami? Saya ingin kau tidak memiliki jiwa-jiwa yang tidak semestinya kalian miliki. Untuk apa? Jiwa-jiwa apa? Tidak usah berlagak tidak tahu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sadarilah, wahai iblis. Tempat muluk bukanlah di sini. Kau tidak perlu mengganggu perjalanan spiritual kami. Pantas. Apa yang kalian injak ini? Bukankah ini bukan tempat kalian? Memang benar. Namun tempat ini adalah tempat menjadi landasan kami untuk melangkah. Ya, betul. Melangkah kemana? Melangkah menuju jurang kehancuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Gimana ini Mas Prabu? Astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Duduklah kau di depanku. Biarkan saya menghadapinya. Wahai manusia, kau telah bertarung dengan gigih. Tetapi, apakah kau benar-benar memahami kekuatan yang engkau gunakan? Aku ingin menguji pemahamanmu. Katakan kepadaku, mengapa engkau begitu yakin dengan kekuatan Bismillah? Apa yang sebenarnya terkandung dalam lafaz itu? Kau ternyata menelisik jauh tentang apa yang sudah kami dapat, tentang apa pembelajaran yang sudah kami dapat. Bismillah adalah awal dari segala sesuatu yang baik. Dengan menyebut nama Allah yang menyerahkan segala urusan kepadanya, meminta perlindungannya, serta menjadi bawah tidak ada daya dan upaya kecuali darinya. Kata-katamu indah, tetapi masih dangkal. Apakah engkau tahu bahwa bahkan diriku sebagai iblis memahami makna Bismillah lebih dalam dari kebanyakan manusia? Tidakkah engkau tahu bahwa diriku dulu adalah makhluk yang paling taat sebelum aku dikutuk? Aku tahu betul bahwa kata Bismillah memiliki makna yang lebih dari sekedar doa dan permohonan. Jika engkau memang paham makna Bismillah, mengapa engkau menentang Allah? Itu Bukankah itu berarti engkau mengkhianati apa yang telah engkau ketahui?
Aku menentang bukan karena aku bodoh, tetapi karena aku lebih tahu Bismillah adalah pernyataan penghambaan. Saat manusia mengucapkannya, ia mengakui bahwa ia adalah makhluk yang membutuhkan Tuhan. Tetapi aku adalah makhluk yang diciptakan dari api, memiliki kebebasan dan kekuatan. Aku menolak untuk bersujud kepada makhluk yang terbuat dari tanah. Maka itulah kesombonganmu, wahai iblis. Engkau memahami Bismillah hanya sebatas makna kebanggaan, bukan makna kepasrahan. Engkau menolak perintah Allah karena merasa lebih baik. Padahal Bismillah adalah tanda bahwa manusia atau makhluk menerima dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Keangkuhanmu membuatmu lupa bahwa Bismillah bukan sekedar kata, melainkan ikrar yang menghubungkan hamba dengan Robnya. Kata-katamu sangat kuat, tetapi aku ingin mengujimu lebih jauh. Jika benar Bismillah memiliki kekuatan sebagaimana yang kau yakini, maka mengapa ada manusia yang mengucapkannya tetapi tetap jauh atau tetap jatuh dalam dosa dan kebinasaan? Mengapa banyak yang membaca Bismillah sebelum berbuat jahat? Jika lafaz itu adalah suci, mengapa tidak mencegah keburukan mereka? Bismillah bukanlah suatu azimat ataupun mantra yang bekerja sendiri tanpa niat dan kesadaran. Ia adalah perisai bagi mereka yang benar-benar berserah diri. Namun jika seorang hanya mengucapkannya tanpa memahami maknanya, atau lebih buruk lagi, menggunakannya untuk membenarkan keburukan, maka ia telah mencemari kalimat itu. Allah tidak menilai dari lisannya saja, tetapi dari hatinya. Bismillah bekerja bagi mereka yang benar-benar menyerahkan diri kepadanya. Engkau paham ini, tetapi engkau berpura-pura tidak tahu. Baiklah wahai manusia. Aku akui jawabanmu tidak seperti yang kuharapkan. Tetapi aku ingin bertanya sekali lagi. Jika memang Bismillah adalah kunci segala kebaikan, mengapa masih ada penderitaan, musibah, dan kematian? Bukankah Tuhan yang kau sebutkan Maha Penyayang? Mengapa ia membiarkan ciptaannya menderita meskipun mereka berserah diri kepadanya? Engkau mencoba membolak-balikan logika, wahai iblis. Penderitaan bukanlah tanda ketidakpedulian Allah, melainkan ujian bagi manusia untuk menunjukkan keyakinan mereka. Seperti yang kau ketahui, Allah tidak menjanjikan kehidupan tanpa cobaan, tetapi Ia menjanjikan pertolongan bagi mereka yang sabar dan ikhlas. Bahkan Nabi Muhammad yang paling dicintai Allah mengalami ujian berat. Jika penderitaan adalah tanda ditinggalkan, maka engkau harus menjawab pertanyaan ini. Mengapa Rasulullah tetap mengucapkan Bismillah setiap langkahnya, bahkan saat mengalami kesulitan yang luar biasa? Tidak ada lagi ejekan atau tawa sinis. Siapa? Siapa katamu? Justru saya ingin bertanya, kenapa setelah saudara saya Mas Probo menjelaskan,
Jenengan tidak tertawa terbahak-bahak seperti tadi. Itu yang saya maksud. Ya, kalau saya mengucapkan itu, kenapa kau yang mengucapkan? Tadi kan jenengan tidak bisa membantah. Ingatlah iblis, pegang mbah kamar mbah. Ya. Kau mengetahui makna bismillah yang sesungguhnya. Memang. Tapi kau mengetahui, ya kau pura-pura tidak tahu. Ingatlah dalam kata bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu. Ya Rahman, rahmatnya dicurahkan kepada makhluk-makhluk yang senantiasa berbuat kezaliman, pencuri, pembuat zina, pembuat petaka, pembunuh, bahkan yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Tuhan tetap Ar-Rahman kepada mereka. Kemudian Ar-Rahim ditunjukkan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Jika semua yang ada di dunia ini kau katakan Allah tidak adil, saya tanya, kau lihat bukankah mereka yang jahat masih bisa makan? Mereka masih diberikan nafas, mereka masih diberikan pendengaran, mereka bisa melihat. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia dan makhluk jin dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Ya itu. Maka dari itu, kau tidak perlu membolak-balikan perasaan kami lagi. Lebih baik menyalahlah kau dari hadapanku. Astagfirullahaladzim. Ini tugas kita masih sangat panjang, namun ada beberapa tugas yang bisa dilakukan, Mbak. Apalagi Mas Probo? Ini begitu bareng-bareng. Saya harus melakukan puasa bisu. Puasa bisu. Tugas kalian adalah mencari penjaga rahasia kuno di atas gunung. Aduh. Nah, sedangkan jenengan Saya akan melakukan suatu puasa bisu mungkin selama 2 hari atau 3 hari, Mbak. oh, berarti selama puasa bisu itu tidak bersama kami. Kalau saya ikut dengan semua nanti saya nggak bisa. Iya ya. Iya, Mas. Ingat ya, kekuatan sejati bukan pada siapapun, tapi pada diri kalian masing-masing. Harta yang menyelamatkan kalian adalah kebaikan kalian dan kebijaksanaan kalian, bukan nafsu kalian. Nah, justru itu Mas Probo, kami khawatir bertemu dengan makhluk-makhluk yang menguji pengetahuan kami, sedangkan pengetahuan kami itu masih jauh di bawah jenengan. Bagaimana? Saya Mas, masa cuma Arya? Bismillah. Ini apa sih ini? Masya Allah, merinding. Saya akan salurkan daya pikir saya kepada kalian. Ya maksudnya mudah-mudahan nanti jika kami dapat ujian jadi bisa menjawabnya. Kita juga harus mengumpulkan penuh tentang makna bismillah, Mbak. Karena Mbak Waktu tahu, saya juga tahu, Mbak Ngadini waktu kita memberikan tugas kepada kita, Mbak Ngadini jelaskan tentang bismillah, namun belum sepenuhnya. Iya. Kita cari bismillah itu dari makhluk-makhluk yang lain yang mungkin saja sudah dipersiapkan oleh Mbak Ngadimin untuk mengajarkan itu kepada kita semuanya. Iya. Bukan hanya kita, tapi sedulur-sedulur semuanya. Iya betul. Tetap kita minta doanya teman-teman. Nih, mudah-mudahan kita tidak menuju kesalahan apapun. Mau Jadikan dimulai. ini suatu pembelajaran dan ini langkah yang memang menjadikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Lalu dimulai kapan jenengan mau berpuasa? Nanti setelah habis maghrib. Kalau tidak nanti kita ke tenda dulu, jauh kan tendanya di sini. Jauh. Kita makan dulu untuk persiapan kita. Ya, Ya sudah sudah. saja, Mbak. Ini Kita teman-teman. balik lagi dulu. Saya kira ini kita di alam
kita sendiri ternyata kita dalam gaib, Mbah. Ini kita masih di dimensi yang bikin kita berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aziz Al-Syam. Pindahkanlah kami menuju tempat di mana kami asal berada. Tawakkal ya udah masyarakat semacam Allahu Akbar.